pelajar tewas setelah tertabrak mobil saat hendak ke sekolahnya. Dua oknum polisi lalu lintas dipecat tidak dengan hormat atas kasus video viral. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 7 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, satu orang pelajar tewas tertabrak mobil Avanza di jembatan Danau Kabori Maruni, distrik Manokwari Selatan pada Jumat pagi. Akibat kejadian tersebut, masyarakat langsung membakar mobil pelaku dan mendatangi Polda Papua Barat untuk menanyakan keberadaan pelaku. Meluapkan kemarahannya, puluhan masyarakat membakar mobil yang diduga menabrak seorang pelajar hingga tewas di tempat pada Jumat pagi. Tidak sampai di situ, masyarakat dengan membawa alat tajam dan kayu menuju Polda Papua Barat meminta pertanggungjawaban pihak keamanan. Dari video yang tersebar terlihat masyarakat juga merusak kendaraan yang sedang parkir maupun melintas di jalan trans antara Kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Manokwari Selatan dengan melempar kaca kendaraan hingga pecah. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi kepada media mengatakan kejadian tersebut berawal dari dua orang anak sekolah yang hendak berangkat ke sekolahnya di Jalan Trikora Maripi sekitar jam 7 pagi. Motor Honda yang dikendarai siswa sekolah tersebut ditabrak mobil Avanza sehingga satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Adam Irwindi mengatakan akibat kejadian tersebut keluarga korban melampiaskan amarahnya dengan membakar mobil pelaku dan mendatangi Polda Papua Barat untuk menanyakan keberadaan pelaku. Di Jalan Trikora Maripi sekitar jam 7 pagi ada laka lantas di antara motor Honda melawan mobil Avanza. Akibat laka lantas tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama Nurdin Wonggo dan satu orang lagi luka berat. Jadi motor itu boncengan atas nama Yosua Indau, 14 tahun, anak-anak sekolah, mau berangkat sekolah. Kemudian akibat kejadian tersebut, ya keluarga korban datang emosi melampiaskan dengan membakar kendaraan yang ada di TKP, kemudian mencoba untuk menanyakan tersangka di Polda Papua Barat. Makanya mereka ramai-ramai ke Polda Papua Barat. Adam menambahkan terkait masyarakat yang melakukan pelemparan terhadap kendaraan dan mobil puskesmas, kini pihaknya masih mengumpulkan data-data dari lapangan. Mengumpulkan data-data dulu, keterangan, melihat ada beberapa memang ada seperti mobil puskesmas yang kacanya pecah, ada truk yang parkir kacanya pecah. Kita masih mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan dulu. Nanti untuk tindak lanjutnya kita akan lihat perkembangan nanti, proses hukumnya nanti akan kita sampaikan pada rekan-rekan media semua. Itu puskesmas. Kini pelaku tabrak lari telah diamankan dan ditahan di rumah tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Natalindo Kerawai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dua oknum polisi lalu lintas yang menjilat kue ulang tahun TNI ke-77 pada tanggal 5 Oktober 2022 dipecat tidak dengan hormat atau PTDH setelah melalui sidang kode etik pada Jumat 7 Oktober 2022. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Irwindi melalui jumpa pers di Media Center Bid Humas Maripi Jumat siang. Adam Irwindi kepada media mengatakan kedua oknum di Telantas Polda Papua Barat berinisial Bribda YFB dan Bribda BMB yang pada tanggal 5 Oktober 2022 telah membuat konten yang dinilai mencederai institusi TNI. Di mana pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2022, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 11.00 telah melaksanakan sidang kode etik
yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Papua Barat terhadap 2 pelanggar telah dikenakan pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Timur, Polda Papua Barat telah melaksanakan sidang kode etik profesi yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Papua Barat, Kombes Pol Wulang Bayu Samudra SIK terhadap 2 orang pelanggar, yaitu Bribda DB dan Bribda DB dan YFP. Hasil keputusan sidang kode etik profesi tersebut telah diputuskan: 1. Kedua orang tersebut baik Bribda YFP telah diputuskan melanggar, pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian putusan yang kedua, penempatan pada tempat khusus terhitung sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober di penempatan khusus. Dan yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Adam mengatakan setelah sidang tersebut, kini kedua oknum polisi lalu lintas Polda Papua Barat telah mengajukan banding terkait pemecatan dari institusi Polri. Oknum tersebut mengajukan banding. Kita akan menunggu banding dari yang kedua oknum personil tersebut. Namun putusan ini sudah ditetapkan, yang bersangkutan berdua sudah dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi kembali menyampaikan permohonan maaf kepada TNI atas kejadian tersebut. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandachan menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara jangan memberikan komentar apapun tentang masalah yang dihadapi Gubernur Papua Lukas NMB. Maraknya informasi yang beredar di media sosial dan juga pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Hal tersebut membuat Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandachan menghimbau kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk tidak melakukan komentar di media sosial. Pesan pada apel pagi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 7 Oktober 2022, Sekda Papua Barat Nathaniel Mandachan mengatakan, masalah yang saat ini dihadapi oleh Gubernur Papua Bapak Lukas NMB, kita sebagai aparatur sipil negara di Papua Barat tidak boleh berkomentar karena akan berdampak ke diri kita masing-masing. Ada Bapak Lukas NMB tidak boleh beri komentar. Itu nanti saya cuma bisa bagi masing-masing. Diam saja. Terima kasih. Sekda menambahkan saat ini ia melihat di media sosial banyak orang yang berkomentar dari berbagai sudut pandang, sehingga ia meminta kepada pegawai dan juga pejabat di Papua Barat jangan memberikan komentar. Karena dengan kita juga berkomentar, maka kita sedang mempertajamkan masalah. Kita juga harus menjaga tali silaturahmi kita. Ya, jadi saya lihat di medsos segala macam kan banyak orang bicara, ada yang macam-macam toh. Ya, itu yang saya minta untuk pegawai terkait juga terutama juga pejabat, jangan usah berkomentar, cukup PJ saja. Tapi kita pegawai birokrasi pemerintah Papua Barat itu diam. Ya, itu urusan hukum. Diharapkan terkait dengan dugaan kasus korupsi yang dihadapi oleh Gubernur Papua Lukas NMB, biarlah diselesaikan secara hukum. Kita sebagai aparatur sipil negara di Papua Barat tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dengan bertambah satu usia Provinsi Papua Barat ke 23 tahun, Sekda Nathaniel D. Mandachan berharap pegawai di Provinsi Papua Barat harus mandiri dalam menjalankan tugas tanpa harus diperintah.
Perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, kegiatan yang dilaksanakan dalam internal pemerintah Provinsi Papua Barat hanya dilaksanakan jalan santai dan juga senam bersama pada Jumat 7 Oktober 2022 dan akan dilaksanakan upacara pada acara puncak Rabu 12 Oktober 2022. Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandachan saat diwawancarai mengatakan, tahun ini tidak ada terbentuknya panitia perayaan HUT, hanyalah tim dari sekretariat dan juga dari beberapa OPD. Hal ini dikarenakan tergantung dari situasi dan kondisi di Papua Barat dan juga anggaran yang sudah ditetapkan tetapi belum bisa diproses pada perubahan. Tahun-tahun sebelumnya memang kita ada rencana besar untuk peringatan hari ini, tetapi situasi kondisi sehingga rencana itu tidak terlaksana. Rencana besar maksudnya ada kegiatan menyongsong ini, tapi karena situasi kondisi baik di Papua Barat maupun di luar, di sekeliling, sehingga hal-hal itu kita tidak lakukan. Juga anggaran, karena perubahan juga anggaran belum sudah ditetapkan, tetapi belum bisa proses untuk pencairan dan sebagainya, sehingga kegiatan tidak dilakukan, tetapi kita tetap melakukan untuk menyongsong itu secara sederhana. Pada acara puncak nanti Rabu 12 Oktober 2022, pemerintah akan memberikan bingkisan, namun kepada siapa akan diberikan? Itu menjadi rahasia, kata Sekda Papua Barat. Sekda juga berharap dengan momen jalan santai dan juga senam bersama dalam menyongsong hari jadi Provinsi Papua Barat ke-23 tahun dapat mempererat hubungan antar pimpinan dan juga staf, serta memberikan semangat kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, HUT TNI ke-77 tahun, anggota TNI diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu profesional dalam menjalankan tugas di lingkungan masyarakat. 1. TNI adalah kita. Itulah tema pada perayaan HUT TNI ke-77 tahun 2022 yang digelar oleh seluruh komando di Indonesia. Sama halnya juga dilaksanakan di jajaran TNI dan Polri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Peringatan HUT ke-77 TNI digelar dengan pelaksanaan upacara gabungan seluruh personel TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Fakfak. Kolonel Infantri Hartono membacakan langsung amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Para prajurit PNS TNI dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia atau IPI tanggal 24 Juni 2022. TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Sedangkan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Hukum versi Lembaga Survei Indonesia atau LSI tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang paling tinggi sebesar 93%. Selain itu, Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku bangga kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Di akhir amanatnya, Panglima TNI menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, PAUD Taman Kanak-Kanak diikuti oleh puluhan peserta dalam rangka menyambut hari ulang tahun TK Happy Holy Kids Manokwari yang ke-9 tahun 2022. Tadi kita sudah mencari. Dalam rangka menyambut HUT TK Happy Holy Kids Manokwari yang ke-9 tahun, puluhan anak-anak dari TK dan PAUD di Manokwari mengikuti lomba mewarnai yang berlangsung pagi tadi di gedung Aula Happy Holy Kids. Terlihat anak-anak ini dengan senang mengikuti lomba mewarnai yang sudah disiapkan oleh guru dan dewan juri yang langsung menilai hasil mereka.
Kepala Taman Kanak-kanak Happy Holy Kids Manokwari, Ferawati Samatimbang mengatakan, lomba mewarnai ini diikuti kurang lebih sebanyak 70 murid dari beberapa sekolah. Dan bukan hanya dari Taman Kanak-kanak Happy Holy Kids, tetapi ada juga dari Taman Kanak-kanak Bayangkari, Taman Kanak-kanak Yapis, dan beberapa sekolah yang ada di Manokwari. Baik, selamat pagi. Ya, puji Tuhan hari ini tanggal 7 Oktober 2022 Happy Holy Kids melaksanakan kegiatan lomba mewarnai dalam rangka menyambut HUT Happy Holy Kids yang ke-9. Ya, hari ini kami melaksanakan lomba mewarnai diikuti oleh kurang lebih 70 murid dari beberapa sekolah. Jadi bukan hanya dari Happy Holy Kids saja, tapi ada yang dari TK Bayangkari, ada yang dari TK Yapis, ada juga yang dari TK Efrata, dan beberapa sekolah yang saya tidak sempat sebutkan namanya. Intinya adalah kegiatan ini untuk memaknai HUT Happy Holy Kids yang ke-9. Dan tujuan kami adalah membangun kreativitas anak, terus kepercayaan diri anak, kemudian membuat mereka semangat di dalam berkreasi dan lebih meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab di dalam setiap kegiatan yang mereka kerjakan. Sementara itu, Ketua Yayasan Pesat Manokwari Max Tiweri menyebutkan menyambut HUT TK Happy Holy Kids, pihaknya akan menyelenggarakan 2 kegiatan lomba selain menggambar, yaitu lomba fashion show yang diikuti mulai dari tingkat PAUD dan melibatkan anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Manokwari. Sekaligus kegiatan ini dapat mengembangkan karakter anak-anak sejak usia dini. Yayasan sekaligus sebagai pengelola TK Happy Holy Kids Kabupaten Manokwari dalam rangka HUT Happy Holy Kids yang ke-9, Yayasan Pesat dan Happy Holy Kids mengadakan perlombaan. Jadi ada 2 perlombaan. Besok fashion show dengan Zambut, sedangkan sementara yang dilombakan mewarnai yang merupakan beberapa TK dan dari TK Happy Holy Kids sendiri. Jadi dalam rangka lomba mewarnai kita melakukan ini supaya mengembangkan atau menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak sejak usia dini. Jadi kesadaran mereka, sportivitas mereka termasuk orang tua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Tidak usah terburu-buru. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 7 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.